Hello there. Jadi di sini aku pengen cerita pengalamanku selama mengejar PTN impianku. Kalau misalnya kamu belum tahu, PTN impianku adalah Can you see? Oke, mari kita mulai ceritanya. Jadi, perjuanganku dalam mengejar PTN impianku ada dua, yaitu yang pertama adalah SNBP, yang kedua adalah SNBT. Aku bakalan ceritain dari SNBP. SNBP itu merupakan salah satu ujian masuk ke universitas. Salah satunya adalah dengan menggunakan raport dan sertifikat yang kamu punya. Nah, syarat untuk masuk SNBP adalah kamu harus masuk ke eligible terlebih dahulu sesuai dengan jurusan yang ada di sekolahmu. Aku masuk ke jurusan pertama, jurusan yang isinya anak-anak ambis. Apakah kamu bisa membayangkan bagaimana masuk ke dalam orang-orang yang isinya anak-anak ambis? Ya, aku kelempar eligible. Aku nggak masuk eligible. Nilaiku itu sebenarnya nggak terlalu jelek amat sih, rata-rata lah. Tapi tiba-tiba beberapa hari setelah pengumuman eligible, guru BK itu menelpon. Guru BK itu nge-WA aku. Aku datang ke kantor. Ya Bu, ada apa? Mbak, saya ada kabar baik buat kamu. Jadi beberapa hari ini ada anak-anak yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari eligible. Dan kebetulan kamu ada di bawah mereka. Jadi kamu mau nggak masuk ke eligible? Di situ aku langsung kayak, apakah ini tanda-tanda aku lolos lewat SNBP? Akhirnya aku mutusin buat masuk eligible. Aku mempersiapkan semua persyaratannya, aku masukin jurusan universitas pilihan pertama, pilihan kedua, dan kebetulan banget keluargaku yang buka pengumuman pertama kali, bukan aku sendiri. Jadinya tiba-tiba ada kayak WA dari grup keluarga dan bilang, Mbak, merah, gak keterima. Aku jadinya mixed feeling banget. Daripada aku sedih-sedih gak lolos SNBP, akhirnya aku memutuskan buat login karena UTBK itu banyak banget materinya, beneran. Ada 7 subtes yang harus kamu kerjakan dalam satu waktu, 155 soal dalam satu waktu. Dan kalau misalnya kamu nggak bisa selesai, ya udah habis, kamu nggak bisa. Akhirnya aku nyicil itu materi SNBT. Dan SNBT itu aku ikhtiar dengan mengikuti salah satu bimbel yang ada di Indonesia. Aku nggak perlu spir kali ya. Akhirnya aku mutusin buat ikut bimbel. Aku belajar dari pagi, siang, sore, malam. Aku drilling banyak banget latihan soal. Bahkan aku pernah satu hari itu sampai 7.000 soal apa? 7.000 soal. Berapa soal aku lupa banget. Nanti aku SS dan kirimkan ke sini. Pokoknya aku latihan soal banyak banget. Aku TO banyak banget. Aku ngerjain soal banyak banget. Capek banget pokoknya. UTBK itu merupakan salah satu ujian paling ujian buat SMA. Aku bingung banget, aku stres banget, aku insecure banget sama nilai-nilaiku karena nilaiku nggak pernah lulus base grade 480 aja nggak bisa. Apakah aku menyerah? Enggak. Ya Allah, kayak inspiratif banget, padahal lelehan banget. Pokoknya aku belajar semampuku, terutama PKPM tuh aku nggak bisa banget. Itu yang mengkhawatirkan tuh di PKPM karena aku nggak bisa hitung-hitungan sama sekali. Dan akhirnya skip cerita, skip perjuangan, akhirnya hari tes tiba. Hamin 2 aku ke les-lesanku, dari pagi sampai sore aku belajar sendiri. Jadi dia tuh ada kayak tambahan gitulah buat yang mendekati ujiannya. Misalnya ujiannya kamu hari Senin, nah hari Jumatnya itu kamu drilling pol-polan di situ. Nah, aku ke tempat lesku, aku belajar sendirian di sana. Teman-temanku beda hari, beda jadwal, dan akhirnya udah hari itu selesai. H-1 aku full rest, aku full buat menenangkan diriku sendiri. Karena emang se-pressure itu. Dan hari ujian tiba, aku dapat di day 3 sesi kedua. Pas sampai sana rasanya nggak ada rasanya, kayak mixed feeling aja, kayak rasanya aneh. Aku lihat orang-orang yang sesi pertama pada keluar, kayak wajah mereka kasihan banget. Aku jadi kayak,
apakah soalnya bakalan sesusah itu ya. Dan akhirnya aku masuk ke ruang ujian, aku serahin kartu ujian, aku serahin identitas diri dan lain sebagainya. Aku ada di kursi depan. Jadi dia ruangannya itu kayak lab komputer, kayak ruangan kelas tapi ada komputernya. Aku dapat di barisan yang ke depan. Barisan yang depan. Nah, ada satu insiden dimana aku itu salah duduk. Jadi aku kan dapat posisi 4 kan ya. 4 apa 3 ya? Nah, kayaknya 4 deh. Karena di meja itu ada 2 nomor. Yang satunya tuh UTBK, yang satunya itu dari lab komputer itu sendiri. Dan aku salvok sama nomor yang ada dari universitas itu sendiri. Jadi nomornya yang ada di lab komputernya itu 4. Kalau di UTBK-nya itu 2. Jadinya aku ketukar kursinya. Pokoknya canggung banget sumpah. Pas aku buka soalnya beda banget. Kalau misalnya kamu pernah ngerjain soal MMA, aku kira soalnya bakalan kayak gitu. MMA itu merupakan kumpulan dari soal-soal UTBK beberapa tahun yang lalu, dan aku ngerjain yang 2025. Aku bahkan udah ngeprint semua subtesnya dari awal sampai akhir. Bahkan revisiannya pun aku ikutin. Aku print ulang. Kalau kamu gak percaya, ini doksilnya. Pas aku buka, soalnya beda banget, apalagi yang PK sama PM. Kalau misalnya PK PM itu kunci jawabannya tuh kayak misalnya 40%, 50%, 60%, 90%. Kalau yang aku kerjain itu 20% lebih dari bla bla bla, 30% lebih dari bla bla bla. Jadi kayak susah banget buat ditembak. Dan akhirnya aku mutusin buat nembak itu semua soal. Dan PM-nya tuh anomali banget. Entah kenapa tiba-tiba ada kalkulator. Nggak tahu kenapa kok ada kalkulator. Kenapa PK-nya nggak sekalian dikasih kalkulator aja? Kan kayak nggak adil gitu kan ya. Masa PM ada tapi PK nggak ada. Dan hasilnya, alhamdulillah aku lolos universitas sesuai dengan yang aku mau. Dan aku masuk ke jurusan yang aku mau.